Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya Muhammad Faris Afif selaku moderator pada talk show kita pada hari ini. Dan di sini kita udah ada 4 narasumber yaitu Widya, Deni Rahmawati, Muhammad Jofi, sama Setian Dini. Baiklah, kita langsung saja mulai talk show kita pada kali ini. Oke, saya akan langsung bertanya. Menurut pemahaman Anda, jelaskan pengertian dari akuntansi. Bisa dijawab Muhammad Jofi? Oke, baiklah. Terima kasih kepada Muhammad Firas. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Dasarnya, menurut pemahaman saya sendiri, pengertian dari akuntansi adalah suatu sistem proses yang meliputi 3 aktivitas utama, yaitu pengidentifikasian, kedua pencatatan, dan ketiga adalah pelaporan. Izin moderator, saya mau menambahkan jawaban dari Bang Jofi tadi. Menurut saya, akuntansi itu adalah pengidentifikasikan kejadian-kejadian bisnis yang istilahnya disebut transaksi-transaksi yang diperlukan oleh perusahaan akuntansi sendiri. Pencatatan 3 kegiatan yaitu identifikasi, pencatatan, dan pelaporan. Oke, baiklah Widya. Oke, sekarang kan tadi maksudnya Jofi sudah menerangkan kan bahwasannya ada 3 aktivitas pencatatan, yaitu identifikasi, pencatatan, dan pelaporan. Bisakah sebutkan masing-masing pengertian itu? Saya akan bertanya kepada saudara Setian Dini. Baiklah, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaannya. Apa itu identifikasi? Identifikasi adalah kegiatan yang menentukan sah atau tidaknya suatu bukti transaksi. Pencatatan adalah aktivitas yang dilakukan untuk mencatat transaksi yang telah diidentifikasikan secara kronologis dan sistematis. Sedangkan pelaporan adalah aktivitas untuk mengkomunikasikan informasi akuntansi dalam bentuk pelaporan keuangan, yang dimana pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal. Terus kan kenapa transaksi itu harus diidentifikasi? Apa yang terjadi jika tidak diidentifikasi? Itulah saudara Widya. Kenapa harus diidentifikasi? Ya. Karena pada suatu perusahaan, kejadian suatu bisnis tidak semuanya dicatat sebagai transaksi. Ada dicatat sebagai posisi keuangan dan sebagai posisi non-keuangan. Apa yang menjadi tolak ukur transaksi itu harus diproses? Yang menjadi tolak ukur itu sendiri adanya pengeluaran yang mempengaruhi posisi keuangan seperti pembelian dan pengeluaran. Oke, baiklah. Saya mau bertanya kepada saudara Dini. Apa sih pengguna internal dan eksternal itu? Pengguna internal merupakan pihak yang berasal dari dalam perusahaan, sedangkan pengguna eksternal adalah pihak yang berasal dari luar. Baiklah. Sekarang saya akan bertanya kepada Deni, siapa saja yang disebut pengguna internal dan pengguna eksternal itu? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Firas. Kan tadi sudah dijelaskan pengertian dari pengguna internal dan pengguna eksternal sama Dini. Jadi di sini aku bakalan ngasih tahu pengguna internal itu contohnya seperti manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer sumber daya, dan pimpinan. Sedangkan untuk pengguna eksternal ini meliputi pelanggan, pihak yang meminjamkan uang, pihak yang menanamkan modal, dirjen pajak, badan regulator, dan serikat pekerja. Oke, baiklah. Kenapa pelanggan disebut sebagai pengguna laporan keuangan eksternal? Kenapa dia bukan pengguna laporan keuangan internal? Bisa dijawab kepada Muhammad Jofi? Ya, baiklah. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini izinkan saya menjawab mengapa pelanggan. Ya, karena pelanggan itu biasanya membuat kontrak jangka panjang dengan perusahaan.
sehingga perlu mengetahui informasi-informasi ya mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan yang akan melakukan kerjasama tadi. Begitu Muhammad Firas. Oke, baiklah. Sekarang saya mau bertanya, kan di akuntansi itu pasti banyak standar-standar yang berlaku kan? Khususnya misalnya kan di Bursa Efek Indonesia itu terdapat banyak perusahaan kan? Standar apa yang dipakai pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Bisakah Anda menjawab, Bu Widya? Baiklah. Standar akuntansi yang mana? Standar akuntansi yang digunakan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu International Finance Report Standard atau IFRS. Selain IFRS, standar yang digunakan adalah GAAP. Kan dalam akuntansi itu terdapat standar dan juga prinsip. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam prinsip. Dalam prinsip akuntansi itu kan terdapat 5 prinsip kan. Sedangkan dua di antaranya yaitu accrual basis sama cash basis. Bisa dijelaskan nggak maksud dari kedua prinsip tersebut? Accrual basis itu apa dan cash basis itu apa? Muhammad Jofi bisa bantu menjawab. Baiklah, Firas. Tadi membahas accrual dan cash basis ya, sesuai prinsip. Nah, kalau kita berbicara tentang cash basis sendiri memiliki arti di mana suatu perusahaan akan mencatat suatu transaksi apabila menerima kas atau duit secara nyata. Sedangkan kalau perusahaan itu memakai accrual basis, maka walaupun tidak menerima kas, maka tetap melakukan pencatatan. Itu sekiranya menurut saya, Muhammad Firas. Saya kembali kepada Muhammad Firas. Jadi perbedaannya accrual basis sama cash basis itu, kalau accrual basis dia tetap dicatat walaupun cashnya belum masuk, tapi kalau cash basis itu dia dicatat ketika kasnya masuk. Ya, benar sekali itu, Muhammad Firas. Kan tadi kan dibahas kan ada cash basis sama accrual basis kan. Prinsip mana sih yang lebih baik digunakan oleh perusahaan? Bisa bantu jawab, Denny? Baiklah, terima kasih kepada Saudara Firas. Jadi menurut saya prinsip yang paling baik digunakan untuk perusahaan itu adalah accrual basis. Kenapa? Karena di mana pencatatan tetap dilakukan walaupun tidak menerima uang. Misalkan seperti perusahaan mempunyai banyak piutang. Oke, baiklah. Terima kasih atas jawabannya. Sekarang saya akan bertanya ke Saudara Dini. Apakah piutang masuk ke dalam aset? Apa bukti piutang termasuk aset lancar? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Firas. Buktinya ialah yang pertama, sumber daya atau kekayaan yang dapat dikuasai dan dapat dikendalikan oleh perusahaan. Yang kedua, berasal dari transaksi masa lalu. Yang ketiga, dapat memberikan manfaat yang akan dirasakan di masa yang akan datang. Yang keempat, ditandai dengan kemungkinan adanya aliran masuk, perolehan aset lain selain kas, atau penurunan kewajiban. Itu saja yang dapat saya jawab. Oke, terima kasih kepada Saudara Satyandini. Dan sekarang saya akan bertanya lagi kepada Saudari Denny. Menurut Anda, apa pengaruh ketika transaksi dicatat kepada persamaan dasar akuntansi? Baiklah, terima kasih kepada Saudara Firas. Saya akan menjawab pengaruh apa yang ketika transaksi dicatat terhadap persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, jika suatu transaksi mempengaruhi akun-akun pada posisi yang sama, misalnya pada sebelah kiri aset, maka setidaknya satu akun bertambah, maka satu akun yang lain harus berkurang dan sebaliknya. Sedangkan jika transaksi mempengaruhi akun-akun pada sisi yang berbeda-beda, akan setidaknya satu akun bertambah, maka akun yang lain juga bertambah, maka akun yang lain juga bertambah dan sebaliknya. Oke. Baiklah,
Terima kasih kepada Saudara Denny atas jawabannya. Oke, baiklah. Terima kasih kepada seluruh narasumber, Widya, Denny, Muhammad Jofi, dan Septian Dini atas kesempatannya. Oke, baiklah. Langsung saya tutup talk show pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.